perang peradaban, class civilization. Apa itu? Yaitu bahwa perbedaan agama dan perbedaan suku menjadi faktor perang saudara. Bukan ekonomi, bukan politik. Bukan lagi penjajahan atau politik, bukan. Tapi perbedaan suku dan agama akan menjadi faktor menjadi konflik perang. Ini namanya perang peradaban. Dan itu dipraktekkan di Timur Tengah dan berhasil. Sudah mulai ketangkap belum? Kalau Mesir, Sudan, Irak, Suriah, Tunis, Aljazair, negara merdeka atau berdiri negara itu dengan semangat nasionalis, sosial sekuler. Kalau Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat, negara itu lahir hadiyah wasilah warahmatan nazilah wabarakatan syamilah min hadarati sekutu. Hadratul Inggris. Betapa bedanya dengan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengharmoniskan, mengintegralkan antara semangat nasionalisme dengan iman, dengan agama. Luar biasa enggak? Maka di Timur Tengah tidak ada aktivis nasionalis ulama dan tidak ada ulama yang nasionalis. Yusuf Qaradawi, tapi sekarang masih hidup tuh. Wahbah Zuhaili, itu masih hidup tuh. Apa nasionalis? Enggak. Apa presiden yang nasionalis? Apa aktivis Islam? Apa aktivis Islam? Siapa As-Sisi, Bashar Assad, siapa lagi lah presiden sekarang ada itu? Apa aktivis Islam? Aktivis ormas? Enggak. Tapi di kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama nasionalis, ulama. Kiai Dahlan dari Muhammadiyah, ulama nasionalis, ulama. Agus Salim pendiri Syarikat Islam, ulama nasionalis, ulama. Alhamdulillah di kita ini. Walaupun kualitas ulamanya nggak begitu hebat. Iya, kita ini kalau diambil satu-satu ulama ini ya sedang-sedang saja. Tapi kalau kita di Mesir, Libanon, Irak, Suriah, satu ini pintar, ini hebat, ini level dunia, ini ya Allah. Baik tafsir, hadis, fikih atau ilmu apa aja lah. Ilmu yang lain pun orang Mesir hebat-hebat. Ahli nuklir ada di Mesir, ahli atom nuklir, wah internasional lah. Itu kan satu. Lah kok jadi satu? Kok jahiliyah? Perang karpe dewe. Kalau di kita, kayaknya hanya lumayan mau tahlil, ini lumayan khutbah Jumat, lumayan istighosah, ini lumayan. Tapi kalau jadi satu bisa. Kita ini bisa hidup bersama ini. Kenapa? Dengan semangat membangun tanah air yang kuat. Hubbul watul minal iman. Mereka tidak punya pegangan ini. Ini enggak bukan lelucon nih. Ini saya ngomong bukan lelucon, bukan. Mari kita pahami. Di sana satu-satunya, kalau dilihat satu-satunya pinter-pinter. Ini bahan orang pinter-pinter. Ini bentuknya pinter-pinter. Tapi jadi satu kok berantakan. Jadi satu itu. Malah kata orang Libanon, kata gimana setan? Kenapa sih? Gini terus Libanon jawabnya, quwwatul Lubnan fi dha'fiha. Libanon itu bisa kuat kalau dari sisi lemahnya itu. Kuatnya Libanon dari sisi lemahnya itu. Jawabnya ngawur jawabnya. Orang Mesir, ya Allah, penduduk Kairo itu 2/3 doktor. 2/3 doktor. Penduduk Kairo itu. Dia berantakan kayak itu negaranya. Kenapa? Tidak punya hubbul watul iman. Jadi sana itu fanatisme kesukuan belum cair. Belum selesai. Di kita alhamdulillah struktur sosial atau sosial grup, sosial circle sosial kita udah jelas. NU, Muhammadiyah, PUI, Malwaton, Matul Anwar, sekarang Menteri Agama itu. Tenan itu. Ya gak apa-apa gantian Menteri Agama. Masa NU terus? Gak usah kecewa, gak usah. Bahwa yang berdarah-darah tidak kebagian apa itu biasa. Bahwa yang berdarah-darah tidak kebagian apa-apa itu hal yang biasa. Sayyidina Ali mati terbunuh, yang nikmati Muawiyah yang baru masuk Islam tahun 6 Hijriah masuk Islamnya. Belakangan banget. Anaknya nanti Yazid, anak Muawiyah membunuh anaknya Ali di Karbala, Sayyidina Husain. Dia yang berdarah-darah, yang pejuang-pejuang Nasaimul Awalin mati konyol, mati berdarah-darah, yang belakangan menikmati yang biasa nggak usah kaget. Nggak usah kaget. Kerjaan masih banyak. Ya.
Jadi bukan sembarangan, saya ngomong bukan bercanda, bukan. Ternyata kita dengan hanya kalimat yang sederhana ya, hubbul watul iman, dampaknya luar biasa. Mari kita perkuat antara semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan religius, kita jalankan agama. Beda dengan Timur Tengah, yang nasionalis tidak semangat beragama, yang ulama tidak semangat nasionalis. Nah, yang seperti ini akan dirusak, akan coba-coba diganggu oleh orang yang mengganggu. Dimulai dari pidatonya Samuel Huntington tahun 97 di Amerika, ahli ilmu politik, bahwa setelah bubarnya Soviet, setelah hilangnya komunis, hancurnya komunis, maka akan terjadi apa? Perang peradaban, class civilization. Apa itu? Yaitu bahwa perbedaan agama dan perbedaan suku menjadi faktor perang saudara. Bukan ekonomi, bukan politik. Bukan lagi penjajahan atau politik, bukan. Tapi perbedaan suku dan agama akan menjadi faktor, menjadi konflik perang. Ini namanya perang peradaban. Dan itu dipraktekkan di Timur Tengah dan berhasil. Itu gagasan Samuel Huntington yang di lapangan yang bekerja namanya Kolonel Louis Bernard. Bagaimana mengadu domba orang Arab. Dimulai dari Tunis. Dari Tunis ada seorang miskin, bakul sayur, protes di depan parlemen, depan DPR, pidato. Ya, mengadu lah. Nggak ada yang gubris. Kan dengarin. Akhirnya ambil bensin, menyiram diri, bakar diri. Dari situlah dengan menggunakan WhatsApp atau Facebook atau iPhone nih, terjadilah Arabi al-Arabi. Arabi bukan. Arab Spring, bukan Arab Spring sebenarnya, Arab hancur sebenarnya. Hancur ke Arab. Tapi Tunis mendingan langsung bisa reformasi, pindah ke Mesir, Hosni Mubarak guling, sampai sekarang belum selesai sebenarnya, sampai sekarang. Libya, Muammar Gaddafi ditembak di gorong-gorong air, sampai sekarang antara kota Tripoli yang sebelah barat dan Benghazi sebelah timur perang terus. Malah kebanyakan rakyat Libya menyesal, melakukan itu menyesal. Enak zamanku tuh. Enak zaman Gaddafi, dulu segalanya murah, segalanya gratis. Sekarang perang saudara terus. Suriah sudah 500.000 orang mati, yang meninggalkan negaranya udah ribuan, ratusan ribu bahkan, yang mati di tengah jalan banyak. Keluar dari negara itu bukan mencari ilmu atau mencari kerjaan, ingin selamat, menyelamatkan nyawanya. Di Suriah sangat tumpang tindih, ada ISIS, Al-Qaeda, Wahabi, Salafi, Hizbut Tahrir, Jabhatul Nasrah, Ahrarus Syam, macam-macam di Syria itu. Ada Syiah, ada Ba'ath, ada Sunni, gitulah Syria. Nah, di Irak sudah 1,5 juta, 1,5 juta orang mati. Bom di jalan, di pasar, di kantor, di masjid, di rumah sakit, di madrasah. Di Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh lagi ngajar tafsir, dibom. Ya mati dibom. Masa nggak mati? Itu. Nah, ketika Soviet nyerang Afghanistan, maka Raja Fahad membuka pendaftaran mujahidin. Menghabiskan dana $400 juta. Merekrut pemuda-pemuda yang mau jihad melawan Soviet dari berbagai negara. Dari Indonesia pun banyak yang ikut. Tapi nggak sebanyak yang ikut ISIS, nggak sebanyak ini. Ada yang ikut lah. Ringkas cerita, dilatih oleh tentara Amerika. Ya, Amerika ngerakit itu ngebom perang, latih perang lah. Ya, Soviet lari, ringkas cerita ini. Soviet lari, meninggal Afghanistan. Raja Fahad membubarkan mujahidin dan memanggil yang dari Saudi, pulang. Yang pulang banyak, yang tidak pulang pun banyak. Yaitu Usamah bin Laden yang punya uang waktu itu 2,5 triliun rupiah, dan Ayman al-Zawahiri. Mereka membentuk Al-Qaeda. Nah, oleh Raja Fahad dicabut kewarganegaraannya. Jadi bukan lagi warga negara Saudi. Hidup di Afghanistan. Sebenarnya Al-Qaeda sendiri tidak akur dengan Taliban. Kalau Taliban itu pemuda masjid, mahasiswa yang tinggal di masjid tuh. Taliban lain lagi. Jadi Afghanistan luar biasa, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada Taliban, ada pemerintah, macam-macam juga. Padahal 100% muslim padahal. Nah, dari Indonesia,
Syekh Abu Bakar Bashir, Abdullah Sungkar, itu berada di Johor, Malaysia. Buka pesantren, menampung pelarian-pelarian. Antara lain ada anak yang tadinya ke Malaysia mau cari kerja, jadi ke pesantren itu. Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Rahmat, sekarang masih ada tahanan Rahmat, Imam Samudra. Akhirnya mondok ke Abu Bakar Bashir, kemudian bergabung dengan Mujahidin Afghanistan. Pulang, gatel tangannya, biasa ngebom, gak ngebom, gatel. Ngebom Bali dan ngebom seterusnya. Itu Al-Qaeda. Ada lagi, anak muda dari Jordan, namanya Mus'ab Zarqawi. Hidupnya di Tel Aviv. Di Israel hidupnya. Membentuk Daesh atau ISIS. Daulah Islamiyah Irak Wasyam. Daesh. Kalau bahasa Arabnya disingkatnya itu. ISIS itu. Jadi yang bikin ISIS itu 100% anak Yahudi sebenarnya. Atau disuruh Yahudi lah. Dia itu Mus'ab Zarqawi. Ini kasih cerita 2 tahun Mus'ab ketembak. Nah, Abu Bakar Baghdadi, namanya Ibrahim bin Awad Al-Badri, itu sebenarnya Al-Qaeda dia tuh. Setelah Usama bin Laden ketembak, mati di Pakistan, Abu Bakar Al-Baghdadi ambil ISIS. Mus'ab Zarqawi mati, Usama bin Laden mati, maka Abu Bakar Baghdadi ambil kemudian ISIS dan markasnya di kota Mosul. Kota Mosul ini perbatasan Iran dan Irak, di pinggir jalan besar dari Afghanistan sampai ke Laut Tengah. Jalan lintas lurus oleh Amerika didukung karena untuk gertak Iran. Lumayan untuk gertak Iran, kan perbatasan ke Iran. Lama-lama kuat. Lama-lama bisa ngerampok bank, ngerampok kilang-kilang minyak, ekspor minyak dengan harga murah, hanya $25 sebarel. Luar biasa, malah hampir mencetak uang sendiri, khilafah berdiri. Orang Indonesia banyak tertarik ke sana. Dikira di sana itu di bawah khilafah damai, tentram, adil, makmur, dengan gaji 20 juta. Banyaklah orang pergi ke sana. Pertama kali saya lapor ke polisi, Pak, anak Indonesia di sana itu sekitar 600, enggak, cuma 200 waktu itu. Waktu itu dia bilang, enggak, cuma 200. Sekarang terbukti lebih dari 1000. Koordinatornya antara lain dari Pasir namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, yang aku namanya hebat, Abu Jandal, yang menantang Pak Muldoko, Pak Sutarman dan Banser itu. Nantang, udah mati, tenang aja. Bahrun Naim itu dari Solo, mati sudah. Apa lagi? Anak Imam Samudra mati sudah. Anaknya Gatot. Itu Khotot namanya Gatot loh. Supaya Arab jadi namanya Khotot. Gatot lah misalnya. Itu anaknya mati juga di sana. Suriah. Walhasil ada dari Cianjur sampai jual tanah, jual mobil, bergabung ISIS. Ada dari Batam salah satu direktur perusahaan tinggal perusahaannya bergabung ISIS. Ada di Jogja seorang dokter lari ke sana bergabung ISIS. Jadi luar biasa. Provokasi, pengaruh radikalisme di Indonesia ini ternyata berhasil. Cukup berhasil, berapa persen sekarang kalau dihitung? 19%. Radikalisme menolak Pancasila, setuju khilafah, dan setuju dengan cara kekerasan. 19%. Kata Pak Riamizar, TNI 3%. Itu artinya 12.000. 3% itu artinya. Dan saya yakin lebih dari itu. Saya yakin. Itu baru TNI-nya, belum keluarganya. Saya yakin lebih dari 3%. Pak Riamizar bilang 3%, kalau saya yakin lebih dari 3%. Saya pernah ceramah di Unhan, dan dosen berpangkat bintang 1, kelihatan sekali kanan, kelihatan. Saya tahulah orangnya kanan. Itu brigjen pangkatnya, doktor. Ya, jadi luar biasa kita ini. Masjid-masjid BUMN 80% radikal. Itu saya bukan kata orang, kata anak saya. Anak saya kan kerja di Pertamina. Kalau habis ngerjain khutbah lapor. Ada yang jelek-jelekin nama Buya, ya nggak apa-apa. Nah, asal kamu tenang aja, dengerin aja. Ada yang mengkafir-kafirkan Buya, nggak apa-apa. Itu dosanya, melunturkan dosa aja nggak apa-apa. Dikira saya takut apa? Saya tidak pernah takut kepada siapapun, kecuali pada istri kadang-kadang. Makanya ini ibu jangan galak sama suami, Masya Allah. Ini kebanyakan suami tuh janda dengan duda banyak mana? Yang janda itu artinya suami dibentakin terus, sakit mati. Ibu yang gemuk, suami yang kurus.
Bentak itu lama-lama sakit, sumpek, sakit, pusing, mati. Kesimpulannya, kita yakin alhamdulillah dengan berkat hubbul watan iman dari Hasyim Asy'ari dan didukung oleh Kiai Wahab, Kiai Bisri, Kiai Maksum dari Banten, Kiai Abdurrahman Menes. Oh ya, kakeknya Ustadz Mansur ini, Ustadz Yusuf ini namanya Kiai Mansur, kakeknya ini. Kalau bapaknya nggak tahu, bapak namanya siapa? Kiai Mansur kakek. Yang ngarang kitab Sulamun Nayyirain. Itu pedoman ru'yah hilal. Ini kakeknya ini. Dia ini tenanan ini. Karena ini betulan ini. Dari kakeknya itu tapi. Nah, hanya entah kenapa menjauh dari PBNU nggak tahu saya. Sekarang dekat ya. Kiai Wahab itu mensosialkan NU tahun 26, 27, 28, 30, 29 sampai ke Sumatera Selatan. Kiai Kamil Soleh yang bapaknya Taufik Kamil, Dirjen Haji yang zaman Pak Agil Munawar itu. Kemudian ke Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, Mas Abdurrahman. Kakek mertuanya, istrinya Pak Hafidh Usman, itu cucunya itu. Ke Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Bogor, Pak Gentongan, Kiai Abdul Hamid. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan Cuaringin, Kiai Syatur Arjayunangun, Kiai Syujai Segeran Indramayu. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan, bapaknya Pak Mahfud Utsman. Almarhum sudah meninggal. Kemudian Jember, semuanya. Pasuruan, itu sih Jawa Timur ya. Dan Lombok Tengah, Kiai Guru Faisal, Tuan Guru Faisal dari Lombok Tengah. Muter-muter itu waktu itu tanpa proposal. Uangnya sendiri itu. Karena pergi-pergi dulu kan lama, nggak bisa cepat, nggak kayak saya ke Surabaya sore pulang atau besok pulang. Karena lama 1 bulan, maka Ki Wahab istrinya banyak. Iya. Suatu ketika dari Jombang naik kereta, dan sampai di Jogja ada perempuan naik, duduk depannya. Kata Ki Wahab, saya kayak kenal kalau sampean. Ya kalau kan bekasin jenengan. Sampai lupa jandanya itu. Kalau sekarang enggak loh, pulang Surabaya pagi sore pulang. Dari mana? Itu dulu 1 bulan ke Banten, 1 bulan ke Lombok. Jadi alhamdulillah kita yakin kita ini nahnu ashabul haq. Kita ini pemilik kebenaran, the owner of the truth. Kita yang benarlah dalam bernegara berbangsa. NU bukan hanya harakah diniyah, tapi NU juga harakah watoniyah, harakah siyasiyah watoniyah. Selama ada NU, insya Allah civil society akan kuat dan akan menjaga pilar-pilar bangsa ini. Maka ketika tahun 36 muktamar di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa Indonesia Darussalam, bukan Darul Islam. Negara yang damai, merekrut semua komponen yang ada, lintas agama, lintas budaya. Ketika tanggal 18 Agustus BPUP PKI rapat, ketuhanan Maha Esa dengan berkewajiban amal menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya yang dari Indonesia Timur non-Muslim menolak 7 kata itu. Ketua masa setuju, tapi 7 kata ditolak. Kalau dipaksakan saya nggak mau merdeka lah, saya nggak mau bergabung di Indonesia lah. Akhirnya Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang ke Tebuireng karena belum ada WA, pulang. Jumpa bapaknya, kata Kiai Hasyim, nanti malam saya istikharah dulu. Malam istikharah, paginya, Wahid, saya setuju 7 kata dicoret. Asal ada Kementerian Agama. Sebagai manifestasi syariat. Nikah, talak, rujuk, ya haji, umur haji, wakaf ya ada ya. Apalagi warisan ada, waris ya. Waris ya ada, hibah dari Kementerian Agama lah. Jadi ada manifestasi syariah lah. Walaupun bukan negara syariah, tapi ada syariahnya itu sebatas nikah, talak, rujuk, wakaf, haji, waris diatur oleh Kemenag. Maka semenjak Presiden Bung Karno, Menteri Agama selalu dari NU. Iya. Wahid Hasyim, Kafrawi, Wahid Wahab, Muhammad Ilyas, Syaikhul Zuhri, Muhammad Dahlan. Zaman Pak Harto non NU
Mutiali, Alam Syah, Munawar Syadili, Tanwir Tahir, Malik Fajar. Muslim Formasi NU lagi, Fathul Haq, Agil Munawar, Maftuh Basuni, Surya Dharma Ali, Lukman. Sekarang karena adanya Kementerian Agama itu usulnya NU. Ada nih. Musabaqah Tilawatul Quran itu NU dulu tahun 64 di Bandung. Yang menang 3, juaranya 3. Ki Abdul Aziz Muslim Tegal, Fuad Zen Buntet, dan sekarang masih hidup tuh. Basori Alwi dari Singosari Malang masih hidup tuh, 98-97 umurnya. Juara Ki Ratu Bandung. Ya pertama kali MTQ itu NU. Kemudian diambil di take over oleh Kementerian Agama, plat merahnya nggak apa-apa lah. Kita bikin sendiri lagi nanti. Yang pertama kali usul ada TPIH, TPHD, TPHI. Bimbingan haji lah supaya hajinya benar orang ini. Dari NU yang mengusulkan. Dulu nggak banyak syarat. Syaratnya cuma bisa baca takrim. Syaratnya bisa baca Fathul Qorib, bisa pembimbing haji berangkat. Terus sekarang syaratnya banyak banget sekarang. Itu waktu Menteri Agamanya Wahid Wahab itu. Yang pertama mendirikan perguruan tinggi Islam negeri NU, YIN Jogja. Namanya apa? Pertama PTDN ya? PTDI. Rektornya Pak Sunaryo. Ketua tim terjemah Al-Quran Depak itu. Sunaryo. Prof. Sunaryo. Sampai tahun 2001 jadi rektor itu. Diganti oleh Pak Hasbul Bakri kita Mutiali. Walhasil jasa itu sangat banyak sekali. Dan itu harus kita akui. Sayang belum lagi perang 10 November. Ya Allah. Nikah datang, Soekarno, Sudirman, dan Bung Hatta bingung. Kena gini mana cara ngelawannya ini? Tentara baru istirahat, nggak mungkin. Ya sudah, kalau gitu dikeroyok, intifadah. Dikeroyok oleh rakyat, kita pakai batu, bata, kayu, besi, semuanya golok. Bukan perang, namanya intifadah. Dikeroyok kayak anak Palestina melempari tank baja dengan kerikil, namanya intifadah namanya. Bukan harb, bukan. Nggak seimbang. Kalau harb seimbang, kital seimbang. Ini enggak. Tapi yang mengerahkan rakyat ini siapa yang bisa? Nah, ternyata yang bisa Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bisa mengerahkan rakyat untuk intifadah menyambut kedatangan Brigjen Malabi tadi. Begitu utusan datang ke Tebuireng, Bung Tomo pun dari Surabaya datang, Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober bahwa membela tanah air fardhu ain, sama seperti sholat, semua orang wajib. Yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, yang semua orang wajib, seperti orang wajib sholat lah, setiap orang wajib. Itulah Resul Jihad, tanpa itu tidak perlawanan tanggal 10 November. Begitu perang, sebenarnya Bung Tomo sudah mau mulai perang terus sejak keluar fatwa itu. Oleh Mbah Hasyim ditahan, sebentar. Nunggu singa dari Cirebon. Dari Cirebon bukan dari Kendal, dari Cirebon. Betul. Begitu datang Ki Abbas dari Buntat, Ki Satori Aljenangun, Ki Amin dari Babakan Ciwaringin. Nah, singanya udah datang. Ayo mulai perang. Jadi Bung Tomo itu sudah ngejak perang tinggal. Begitu keluar fatwa, baunya perang. Oleh Mbah Hasyim ditahan. Nunggu singa dari Cirebon. Maka mengambil markas di sebuah rumah di jalan di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani. Desanya siapa? Khofifah. Sampai sekarang masih ada tuh rumah bekas markas komandannya Mbak Ki Abbas. Konon begitu perang, Malabi mati, supirnya, asistennya Ajun mati. Yang masang bom di mobilnya bukan tentara, santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun tidak lari jauh, malah ingin lihat hasilnya. Masang bom dilihat kayak apa hasilnya. Harun pun syahid. Ada santri naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit, masih utuh hotelnya itu, masih potongan Belanda lah. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Ditembakin dari bawah, selamat, pakai akik anti peluru soalnya. Ada lagi Kiai Abbas, ini percaya boleh gak apa-apa. Kiai Abbas mampu menjatuhkan pesawat 3, pesawat tempur 3 dijatuhkan Kiai Abbas, dilempar dengan batu cincinnya. Batu tasbihnya. Tasbihnya tuh ambil satu batu lempar, kebetulan mesinnya rusak. Datang lagi, ambil satu batu lempar, kebetulan pilotnya mabok barangkali. Yang ketiga bocor pertanyaannya, bahan bakarnya bocor terbakar ya. Walhasil
Walhasil biji tasbih itu oleh Ki Abdullah Abbas diberikan pada Gus Dur ketika menghadapi Muktamar Cipasung. Tapi batu itu hilang ketika dioperasi. Tadi dibawa terus oleh Gus Dur. Pas operasi stroke itu di Cipto hilang batu itu. Itu hadiah dari Ki Abdullah Abbas diberikan tanggal 19 November di Hotel Sheraton di Bandung. Pada waktu memberikan itu hanya Ki Abdullah dan saya, yang lain aja nggak boleh masuk. Tapi Intel tahu, luar biasa kan? Intel tahu. Waktu itu dan Rem Cirebon ngomong sama Ki Abdullah Abbas, Kiai ngasih batu anti peluru ke Gus Dur, kamar nomor sekian di hotel tanggal sekian malam ini. Ya Allah, tahunya dari mana? Yang tahu cuma saya. Itu cuma saya dan Ki Abdullah Abbas sendiri. Mantunya aja nggak, mantunya aja. Yang bocor saya bukan. saya belum kenal. Saya masih belum kenal tentara, belum kenal siapa-siapa. Saya baru pulang dari Timur Tengah. Ya hebat. Tahu. Walhasil itulah kebesaran kita dan prinsip kita. Insya Allah prinsip ini tidak akan luntur. Prinsip wasatiyah, moderat dan toleran tidak akan berkurang, bahkan kita tingkatkan. Inilah yang membawa kemuliaan, kejayaan Nahdlatul Ulama. Begitu geser dari wasatiyah, kita sudah nggak ada harganya. Daripada Saudi coba. Dulu dilarang motor di masjid, sekarang boleh. Kan berarti robah-robah. Dulu nggak ada Maulid Nabi, sekarang boleh di Madinah Maulid Nabi. Kan berubah itu. Ngapain berubah-berubah? Dulu Muhammadiyah nggak boleh tahlil, Pak Amin Rais sendiri sayangnya Muhammadiyah tidak pernah tahlil. Kekurangan Muhammadiyah nggak tahlil, itu pidatonya Pak Amin Rais. Kekurangan Muhammadiyah kurang rajin tahlil. Pidato di kantor Muhammadiyah Tegal itu waktu itu pidatonya. Dari dulu ya tahlil beres, nggak berubah. Kalau kita kan dari dulu nggak pernah berubah. Bahkan insya Allah kita harus semakin menunjukkan kita adalah yang merepresentasi dari umat Muhammad yang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kitalah orangnya. Kitalah yang betul-betul wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Syukran wa dumtum fil khair barakati wa najah wa ihfazkum min ahati wal afat wal mihan wal fitan wa khudh bi aydikum wa fihi salah wal khair wal barakah wal biqlakum at-tariq.